Mbappe ini luar biasa banget tadi malam. Enggak tadi malam, sepanjang musim ini. Jadi enggak kaget nanti kalau saatnya di akhir musim dia mendapatkan trofi atau menjadi Ballon d'Or. Aku sangat-sangat setuju dan aku ikhlas akan hal itu. Nih, penampilan bukti kalau aku masih cules. Sini semuanya Madridista, serang. Pedri masih. Aku selamat kepada fans Real Madrid yang sudah memenangkan El Clasico untuk pertama kalinya di tahun 2025. Ya, selamat datang di channel Merah Biru, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan seputar sepak bola. Ya, kita sudah menyaksikan tadi malam pembantaian, bukan secara skor tapi secara permainan. Real Madrid berhasil unggul dari segala aspek dari Barcelona. Ya teman-teman, langsung aja kita bahas jalannya pertandingan El Clasico tadi malam. Ya, selamat untuk Real Madrid dan juga Madridista yang sudah mengobrak-ngabrik Barcelona tadi malam. Barcelona itu hancur, Barcelona kalah dalam segala aspek. Bertahan, menyerang, tim, fans, semuanya kalah pokoknya. Ya, tadi malam skor 2-1 dicetak oleh Kylian Mbappe. Ini luar biasa, Mbappe sekarang lagi on fire. Aku nggak kaget kalau nanti di akhir musim dia mendapatkan Ballon d'Or. Aku nggak kaget lagi karena emang sefantastis itu Mbappe tadi malam. Jude Bellingham juga dia telah membuktikan, dia membuktikan sebagai salah satu midfielder terbaik di dunia. Jude Bellingham tadi malam keren banget. Barcelona ini hancur sehancur-hancurnya tadi malam. Nggak enak banget dilihat mainnya. Kita mulai bahas dari segi formasi tadi malam. Seperti biasa Hansi Flick menurunkan 4-2-3-1 seperti biasa dengan Szczęsny sebagai kiper, lalu di depannya ada Eric Garcia dan juga Kubarsi. Kita bahas ini duo tadi malam ini berhasil diobrak-abrik oleh Madrid. Aku sudah pernah bilang juga highlight defensif ini sangat beresiko sekali, tapi juga kemarin ada yang komen Hansi Flick tidak akan pernah mengubah itu karena emang sudah menjadi taktik andalannya. Dari Bayern pun dia sudah seperti itu, sudah menerapkan highlight defensifnya. Tapi oke, semua ada resiko dan semua ada keuntungannya masing-masing. Tapi tadi malam sekali lagi dibuktikan highlight defensif. Sudah banyak tim yang mempelajari tentang sepak bola itu, taktik itu. Eric Garcia dan juga Kubarsi tadi malam diobrak-abrik langsung oleh Mbappe dan juga Vinicius bahkan berapa kali dia gocek-gocek terus dia kasih umpan lagi. Ini udah kacau pokoknya. Back Barcelona tadi malam kacau, kalah sprint, kalah apapun, kalah semuanya. Lalu di kanan kirinya ada Balde dan juga Jules Koundé. Jules Koundé ini sudah ya lumayan lah, dia beberapa kali mengeblok dan beberapa kali menyusahkan Vinicius dan juga lini serang Real Madrid. Terus Balde juga lumayan menyerang, tapi ya masih kurang. Balde seperti itu, dia ofensifnya bagus tapi defensifnya kurang sekali. Lalu maju ke tengah lagi ada Pedri dan juga Frenkie de Jong. Ini aku nggak tahu lagi. Ini adalah tadi malam adalah terburuknya Pedri selama aku melihat musim ini. Aku nggak pernah lihat Pedri seburuk tadi malam. Ini adalah pertandingan terburuk Pedri kalau menurutku. Tadi malam Pedri banyak passing salah, dia juga terlalu gegabah sampai kena kartu merah. Terakhirnya Pedri harus kartu merah. Aku nggak tahu Barca kedepannya nggak ada Pedri untuk beberapa match ke depan karena terakumulasi kartu merah tadi malam El Clasico. Aku nggak tahu, tapi yang aku sorotin ini adalah penampilan terburuk Pedri selama musim ini. Aku nggak pernah Pedri main seburuk ini kecuali di El Clasico tadi malam. Benar-benar buruk sekali, tapi nggak apa-apa. Pedri sudah banyak sekali, punggungnya berat teman-teman. Punggungnya berat jadi Pedri itu. Dia sudah tampil luar biasa selama sepanjang musim ini, tapi tadi malam lagi off. Oke lah, namanya manusia bisa kadang perform, kadang juga ada PD-nya. Dan juga Frenkie tadi malam juga tidak membantu banyak, tidak berkontribusi banyak juga, tapi ya lumayan daripada Pedri kalau menurutku. Frenkie de Jong tadi malam dia memegang lini tengah. Aslinya kita sudah menguasai di babak kedua, tapi tidak ada peluang tercipta karena pertahanan Madrid yang sangat solid. Kita melihat Madrid seperti Madrid era Ancelotti pas waktu BBC. Jadi cuma menyisakan beberapa pemain di depan, yang lainnya tuh rapat untuk defensif tadi malam. Lalu kedepannya lagi ada Lamine Yamal
terus Fermin Lopez, dan juga siapa tadi malamnya, Rashford. Nah, Rashford tadi malam. Ini aku sorotin Lamine Yamal. Lamine Yamal di babak pertama enggak kelihatan sama sekali dan enggak tahu apa kontribusinya Lamine Yamal ini di pertandingan tadi malam, terutama di babak pertama. Aku enggak pernah lihat Lamine Yamal secupu itu. Dia enggak berani intercept, enggak berani nusuk, enggak berani gocek-gocek seperti biasa. Aku enggak tahu kenapa. Apakah dia sudah kena mental sebelum bermain karena kontroversial statementnya di wawancara kemarin, karena telah menyebut Madrid selalu mencuri tapi dia yang protes. Aku nggak tahu Yamal apa yang terjadi sama Lamine Yamal tadi malam. Dia babak pertama benar-benar buruk banget. Dia hanya passing aja, nggak berani menusuk, nggak berani gocek-gocek seperti biasa yang kita lihat, dan nggak bisa menjadi pembeda. Ini yang kita taruh harapan sangat besar pada Lamine Yamal, bocah berusia 17 tahun, tapi ya it's wajar. Anak 17 tahun masih labil egonya, tapi tadi malam aku benar-benar nggak habis pikir di babak pertama, apakah kenapa dia seperti itu. Di babak pertama saya sayangkan. Di babak kedua dia coba digeser ke tengah menjadi flash 9 kalau nggak salah, diganti oleh Rooney Bargaji. Nah, itu lumayan, dia masih berani menggocek-gocek, berani ngasih through pass. It's okay lah, maksudnya bagus tadi malam di babak kedua khususnya. Tapi di babak pertama totally bad. No, Lamine Yamal jelek banget di babak pertama. Aku nggak tahu kontribusinya apa Lamine Yamal di babak pertama. Dan bahkan satu timnya pun, Konde dan juga yang lain, lebih condong ke Rashford daripada ke Yamal tadi malam. Biasanya kan semua bola condong ke Yamal, tadi malam nggak tahu Lamine Yamal lagi kenapa di babak pertama. Emang nggak dikasih juga bola sama teman-temannya. It's PD buat Yamal tadi malam. Apakah dia kena mental aku nggak tahu. Ya lain kali aku menurut saran aja Lamine Yamal ya. Lamine Yamal kalau denger video ini, saran aja, jangan banyak-banyak main sosmed dan jangan banyak-banyak berpacaran, karena kamu masih muda, kamu masih punya masa depan yang cerah, kamu masih punya karir yang panjang. Jadi sayang banget bakat dan talentamu ini kalau disia-siain untuk foya-foya di luar. Tapi aku nggak berhak juga mengurusi kehidupannya di luar, karena kalau seandainya dia tampil luar biasa di lapangan ya it's okay. Tapi tadi malam benar-benar kita tidak bisa menaruh harapan banyak, padahal sebelumnya karena perform tahun lalu Lamine Yamal luar biasa kan. Jadi kita menaruh harapan yang lebih pada dia dengan nomor 10-nya untuk menjadi pembeda dan menjadi ikonik dari tim Barcelona. Tapi tadi malam tidak sama sekali kita lihat. Fermin luar biasa. Lanjut ke Fermin luar biasa tadi malam, 1 golnya, etos kerjanya, tapi itu belum cukup untuk membawa Barcelona menang tadi malam. Ya, lanjut ke Rashford juga tampil luar biasa menurutku. Dia tenang sekali. Aku nggak pernah lihat Rashford setenang ini ya. Tadi malam dia tenang sekali. Dia memberikan 1 assist. Dia melakukan beberapa kali intercept, beberapa kali terobosan juga menusuk. Ya, Rashford is being Rashford teman-teman. Kita lihat semuanya, dia juga tidak bisa kita menjadi tumpuan untuk kita, karena sekali lagi jangan pernah mencintai pemain pinjaman teman-teman. Oke. Lalu lanjut ke ujung tombak, Ferran Torres. Ini benar-benar Ferran Torres tadi malam dia kayak bingung di depan tuh mau ngapain tuh, dia bingung. Dia beberapa kali dapat supply, tapi ya Ferran Torres just being Ferran Torres teman-teman. Dia nggak bisa kita andalkan, walaupun beberapa kali dia sering memberikan gerakan tanpa bolanya luar biasa, lalu posisinya luar biasa. Tadi malam kita lihat ya Ferran Torres kalau dijaga ketat, dijaga laga sepenting ini, ya dia kadang bapuk, kadang oke. Ya kita nggak bisa nyalain Ferran Torres juga. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat rating pemain Barcelona tadi malam. Aku pengen lihat rating pemain Barcelona tadi malam. Ya ini teman-teman, Szczęsny mendapatkan rating paling tinggi karena beberapa kali save. Ini benar-benar lini serang Real Madrid, khususnya Mbappe ini luar biasa. Mbappe ini luar biasa banget tadi malam. Enggak tadi malam, sepanjang musim ini. Jadi enggak kaget nanti kalau saatnya di akhir musim dia mendapatkan trofi atau
menjadi Ballon d'Or, aku sangat-sangat setuju dan aku ikhlas akan hal itu karena penampilannya sepanjang musim ini terutama 2025-2026 dia luar biasa. Tadi malam kalian bisa lihat kalau nggak dianulir berapa kali dia udah menggila Mbappe. Speed, akselerasi, tembakan, positioning semua dia punya. Atribut striker semua dia lengkap teman-teman. Mbappe ini luar biasa, insting golnya juga luar biasa. Tadi malam berapa kali assist dari Bellingham tadi malam berhasil dia cetuskan ke gawang Szczesny. Lalu tembakan pertama yang dianulir, lalu penalti, benar-benar merepotkan lini pertahanan Barcelona. Makanya yang aku soroti adalah pertahanan. Ini harus segera berbenah. Deco terutama cari back yang berpengalaman, yang sudah punya jam terbang tinggi. Jangan Kubarsi ini potensial, Kubarsi aku jujur potensial, Eric Garcia juga potensial, tapi cari sosok apa ya namanya, Godfather, sosok penjaganya, sosok pengatur ritme pertahanan ini kurang. Barcelona nggak punya itu. Dulu ada Inigo Martinez, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi mereka ya nggak bisa kita salahin lagi. Mereka masih bocah dan kita tidak bisa menaruh harapan yang banyak dan juga konsistensi kepada mereka. PR buat Deco, cari striker. Makanya aku sangat-sangat berharap mimpi Joan Laporta untuk merekrut membawa Haaland ke Camp Nou baru itu segera terwujud karena kita butuh striker yang benar-benar tajam, yang benar-benar bisa kita andalkan di lini depan. Killer instingnya itu luar biasa. Madrid sudah punya Mbappe yang luar biasa. Barcelona, ayolah Presiden Joan Laporta bisa rekrut Erling Haaland ke Barcelona segera karena ini demi menyelamatkan harga diri martabat klub. Jadi seperti itu teman-teman, El Clasico tadi malam kita tidak bisa membuat alasan apa lagi. Entah pemain kita masih banyak cedera, Rafinha, Dani Olmo, lalu Gavi, Joan Garcia sebagai kiper banyak cedera pemain inti, Lewandowski, ataupun kartu merah Hansi Flick kemarin, kita nggak bisa alasan pakai itu teman-teman. Karena emang nyata-nyata di malam kita benar-benar kalah dari segala hal. Babak kedua oke, masih lumayan bagus, tapi babak pertama nggak tahu lagi. Jadi menurutku seperti itu teman-teman. Kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapatku atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan ditulis di kolom komentar. Mari kita diskusi untuk saling membenahi Barcelona. Kalau jelek kita kritik, kalau bagus kita puji. Gitu aja teman-teman. Jadi fans yang kritis, fans yang benar-benar fans, jangan meninggalkan Barcelona ketika kalah seperti ini teman-teman. Ya. Aku walaupun kalah seperti ini aku tetap Barcelona, aku tetap bangga menjadi culus teman-teman. Aku tetap bangga menjadi culus ini. Kalian bisa lihat, aku rela-relain pakai jersey saat kerja nih. Bukti kalau aku masih culus. Sini semuanya Madridista serang. Pedri masih. Aku masih tetap culus. Madridista, mari yang mau nyerang sini. Aku tampung di kolom komentar. Ya teman-teman, jadilah fans yang sejati, jangan fans kardusan. Ada ketika tim lagi kalah, lagi butuh support, dan ada juga ketika tim lagi menang. Jangan meninggalkan tim ketika lagi terpuruk dan ada ketika lagi menang. Oke, segitu aja untuk review El Clasico kali ini. Aku pakai baju hitam karena lagi berkabung. Emang tadi malam Barcelona dibantai habis sama Real Madrid. Bukan dari skor tapi dari semua aspek. Ya mungkin itu saja review tentang El Clasico tadi malam. Gimana unek-unek kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga teman-teman. Bantu kita. Kita sama-sama bantu. Kalian membantu subscribe, aku akan menyediakan konten yang lebih untuk kalian. Insya Allah. Oke, sampai bertemu lagi di match selanjutnya dan konten-konten selanjutnya. Visca Barça!